Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mulai bertindak. ICC mengecam sanksi yang dijatuhkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menyebutnya merugikan pengadilan hingga menyerukan dukungan global. Mengutip Tribun News pada 8 Februari, hal itu diutarakan oleh pihak ICC pada Jumat 7 Februari waktu setempat. Lebih tepatnya, ICC menyatakan tindakan Trump justru memiliki tujuan merugikan pekerjaan peradilan yang independen dan tidak memihak. Dalam pernyataannya, ICC menegaskan komitmennya, terkhusus untuk terus memberikan keadilan bagi jutaan korban kekejaman di seluruh dunia. Selain itu, ICC juga menyerukan kepada 125 negara pihak, masyarakat sipil, dan semua negara di dunia untuk bersatu demi keadilan dan hak asasi manusia yang fundamental. Adapun sanksi yang dijatuhkan Trump tertuang dalam perintah eksekutif yang diterbitkan pada Kamis 6 Februari 2025. Dalam perintah itu, Trump menuduh ICC terlibat dalam tindakan yang tidak berdasar dengan menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Sebanyak 183 tahanan Palestina akan bebas dalam putaran 5 pertukaran sandera hari ini, Sabtu 8 Februari 2025. Imbalannya hanya sebanyak 3 tawanan Israel akan dibebaskan. Mengutip Tribun News pada 8 Februari, hal itu menurut rilisan Hamas pada Jumat 7 Februari 2025. Menurut daftar terbitan Kantor Informasi Tahanan Palestina, rincian dari 183 tahanan yang dibebaskan adalah 18 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 54 penahanan dengan hukuman jangka panjang, juga 7 tahanan yang akan dideportasi keluar Palestina, serta 111 warga Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023. Sementara berdasarkan afiliasi politiknya, daftar tersebut menunjukkan bahwa 38 tahanan berasal dari Hamas, 30 tahanan adalah anggota Fatah, 1 orang tahanan berasal dari Jihad Islam, serta 3 tahanan tidak memiliki afiliasi politik. Adapun sebagai imbalan, 3 tawanan Israel akan dibebaskan. Ketiganya adalah Eliyahu Datsun Yosef Sarabi, Or Avraham Lisha Levi, dan Ohad bin Ami. Nama-nama itu kemudian dikonfirmasi oleh kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat telah tinggalkan Laut Merah. Dikabarkan kini mulai menuju Eropa menyusul jeda serangan angkatan bersenjata Yaman. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Februari, hal itu diumumkan oleh sumber utama pada 7 Februari 2025. Lebih tepatnya, kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat telah meninggalkan Laut Merah menuju Eropa. Waktunya beberapa minggu setelah angkatan bersenjata Yaman mengumumkan penghentian operasi setelah perjanjian gencatan senjata di Gaza dimulai. Penarikan itu terjadi karena industri pelayaran memutuskan berhati-hati dalam melanjutkan lalu lintas normal di Laut Merah setelah lebih dari setahun mengalami gangguan. Sementara beberapa kapal Amerika Serikat dan Inggris telah dengan hati-hati berlayar di jalur perairan tersebut sejak angkatan bersenjata Yaman mengumumkan jeda dalam serangan. Bahkan sebagian besar perusahaan pelayaran terus mengubah rute kapal mereka ribuan mil di sekitar Afrika. Sebagai informasi saja, menurut Angkatan Laut Amerika Serikat, kelompok kapal induk tersebut telah melakukan beberapa serangan terhadap Yaman selain serangan udara yang menargetkan ISIS di Somalia. Kuburan massal di Gaza Utara ditemukan pada Jumat 7 Februari 2025 waktu setempat. Sebanyak total 66 mayat ditemukan terkubur di tempat yang disebut sebagai benteng militer Israel di Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 8 Februari, hal itu diumumkan oleh juru bicara pertahanan sipil Palestina pada 7 Februari 2025. Selain itu, pihaknya mengklaim masih banyak kuburan yang belum ditemukan, lantaran warga Palestina dipaksa menguburkan jenazah mereka di jalan-jalan, alun-alun dan taman umum selama operasi darat Israel terjadi.
Adapun 66 martir ditemukan, rinciannya 37 mayat ditemukan di kota Jabalia dan 29 mayat lainnya ditemukan di kamp pengungsi Shati. Perlu diketahui meski sumber daya terbatas dan kondisi cuaca buruk, tim pertahanan sipil masih berupaya untuk menemukan jenazah di bawah reruntuhan dan tumpukan pasir yang ditinggalkan oleh operasi militer tentara Israel yang mengakibatkan 88% infrastruktur Gaza hancur. Demonstran melempari mobil Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan telur. Selain itu, spanduk bertuliskan Netanyahu penjahat perang melambai-lambai di jalanan. Mengutip Tribun News pada 8 Februari, kabar itu menurut sumber utama Middle East Monitor pada 7 Februari kemarin. Aksi pelemparan telur itu terjadi saat Netanyahu mengunjungi Amerika Serikat pada Selasa 4 Februari 2025, di mana iring-iringan mobil Chevrolet Suburban 3500 HD lapis baja yang dipakai Netanyahu menjadi sasaran telur terbang ketika melintas di jalan kota Washington DC, Amerika. Bahkan pengunjuk rasa yang berdiri di bahu jalan membawa spanduk yang menyatakan Netanyahu sebagai penjahat perang. Aksi itu terdokumentasi dalam video berdurasi 50 detik memperlihatkan detik-detik pelemparan telur terjadi. Bahkan terdokumentasi juga ada seorang demonstran membawa cairan berwarna merah dalam botol yang dipegangnya. Saat jarak mobil Netanyahu semakin dekat dengannya, demonstran lantas menyiramkan cairan merah tersebut ke mobil Netanyahu. Namun terlihat petugas keamanan tampak bergegas menghentikan aksinya itu. Akhirnya hukuman pertama jatuhi tentara Israel, di mana seorang IDF dinyatakan bersalah atas penyiksaan yang dilakukan kepada tahanan Palestina di penjara di Teiman. Mengutip Tribun News pada 8 Februari, hal itu menandai hukuman pertama atas pelanggaran dalam sistem di penjara Israel. Dilaporkan bahwa seorang tentara IDF yang mendapatkan hukuman itu adalah Israel Hajabi, 25 tahun. Hajabi dikabarkan berulang kali menyerang tahanan yang diikat dan ditutup matanya, dilakukan dengan tangan kosong, tongkat hingga senapan serbu. Selain pemukulan, Hajabi juga memaksa para tahanan untuk mengeluarkan suara-suara seperti binatang dan mengulang-ulang kalimat yang merendahkan mereka. Dengan begitu, pengadilan militer Israel memutuskan apa yang dilakukan Hajabi merupakan pelanggaran yang serius dan berat. Atas kekejaman yang dilakukan, pengadilan militer Israel menjatuhi hukuman kepada Hajabi yaitu 7 bulan penjara. Nantinya Hajabi akan ditahan pada musim panas. Tidak sendiri, Hajabi akan ditahan bersama 9 tentara Israel lainnya yang menghadapi tuduhan pelecehan seksual kejam terhadap tahanan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.